Baik, kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah di pungkasan risalah. Risalah yang keempat sudah selesai. Waqad auhallahu ila Dawud alaihi wa ala nabiyina salatu wassalamu. Allah telah mewahyukan wahyu kepada Nabi Daud. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Daud dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa wahyu Allah kepada Nabi Daud? Bunyinya, ya Daud, Daud, kulli siddiqin, katakan kepada mereka as-siddiqin. Siapakah as-siddiqin? Siddiqin itu adalah gelar untuk orang yang mengimani sesuatu dengan hatinya, kemudian dibuktikan dengan anggota badannya. Sebab ada orang mengimani tapi tidak diikuti, mempercayai dengan akalnya, mengimani dengan hatinya, mengikuti dengan amal dohirnya, namanya siddiqin. Percaya kepada baginda Nabi sebagai Nabi, percaya tapi enggak mau patuh dengan hatinya, jadilah Abu Jahal. Percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya Nabi, tapi kalau tidak dibarengi dengan kepatuhan di hati, enggak ada guna. Maka ada namanya siddiqin, di samping percaya dia mencoba menundukkan hatinya dengan apa yang dipercayai, kemudian dohir jasadnya juga mengikutinya. Makanya ada orang yang siddiqin kayak Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, ulama soleh-soleh, ini orang baik, dengar perintah itu wajib diamalkannya, dipercayai lalu diamalkannya, dipercayai lalu diamalkannya, itu siddiqin. Nah, orang as-siddiqin itu adalah orang mulia. Nah, katakanlah kepada orang para siddiqin tadi, bi falyafrah. Para siddiqin itu menyadari karunia, karena sambung betul hatinya kepada Allah, bukan akalnya saja. Katakanlah kepada para siddiqin yang di saat mendapatkan nikmat dari Allah, dia langsung sadar kalau itu nikmat. Dan nikmat ini adalah nikmat dan itu dari Allah, itu sadar, itu siddiqin. Katakan kepada mereka, orang-orang baik itu sajalah intinya. Orang benar, baik, imannya benar dan diikuti keimanannya dengan perilaku zahirnya. Bi fal yafrahu, hendaknya mereka dengan kulah mereka bisa senang. Wa bi dzikri falyatana'amu, dan hendaknya dengan ingat kepadaku mereka menikmati kehidupannya. Wallahu yaj'alu farhana wa iyyakum bihi. Allah telah menjadikan kegembiraan, ini selesai. Jadi gini, falyafrahu bi falyafrahu, hendaknya kita merasa bergembira di saat mendapatkan karunia dari Allah, gembira bi dengan Allah, bergembira dengan Allah sang pemberi nikmat, tidak terlena mengambil nikmatnya, bergembira dengan nikmatnya tapi lupa dengan yang memberi nikmat. Dan itu banyak terjadi pada kita. Sudah mendapatkan kesehatan, kita menikmati kesehatan, menikmati kekayaan, menikmati karunia, tapi lupa siapa yang memberinya. Maka dikatakan falyafrahu, hendaknya mereka bergembira bi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan Allah. Di sini yang diajak bicara adalah as-siddiqin. As-siddiqin saja bisa saja terlena. Maksudnya para siddiqin itu kan orangnya, kemarin disebutkan gini loh ya, di dalam melihat nikmat itu ada 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang di saat mendapatkan karunia itu, yang dilihat yang memberi karunia
sehingga dia kurang terlalu peduli dengan karunia itu sendiri, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang di saat mendapatkan karunia dari Allah terpesona, terlena dengan karunia, lalu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi bentuk yang ketiga adalah manusia yang mendapatkan karunia dari Allah, dia sadar itu adalah karunia, maka karunia dijaga, karunia digunakan, bahkan dikembangkan, dimanfaatkan. Pun demikian tidak lupa siapa yang memberi karunia tersebut. Inilah gambaran siddiqin. Kalau mendapatkan kekayaan, dijaga kekayaan, rumahnya juga dikunci, hartanya dikembangkan, dijaga, dijarah nggak boleh, kemudian dinikmati untuk anak, saudara, kerabatnya, dipakai untuk berbagi, membantu orang lain dan seterusnya. Itu karunia dan dia menikmati itu semuanya. Pun demikian dia tidak lupa dengan Allah yang memberinya. Jadi agungkan nikmat tersebut, agungkan nikmat tersebut lah ini kelompok ini. Kalau orang bisa mengagungkan nikmat, kemudian dia juga tidak lupa dengan yang memberi nikmat, inilah para siddiqin tadi. Ada makom ya, itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan makom fana, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Ada kan ada model manusia, sebelumnya kita sampaikan ada gambaran model manusia, ada gambaran model manusia kalau sudah tenggelam dalam cintanya kepada Allah, dia lupa urusannya dengan sesama manusia, nggak stabil dengan manusia, dihukumi di dunia seperti orang gila dan sebagainya, tapi dia tenggelam dalam cinta kepada Allah, nggak gila dunia. Tapi ada orang yang tenggelam dalam kecintaan pada dunia sampai lupa Allah. Tapi contoh istimewa Nabi adalah orang yang tidak putus dengan Allah, tapi juga paling indah dengan sesama manusia. Maka Anda itu dengan karunia, hargai karunia Allah, jaga karunia Allah, lihat, pelihara karunia Allah, agungkan karunia Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lacaklah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada Anda, nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat kekayaan, nikmat tahta. Anda sadar itu nikmat, agungkan itu nikmat, sehingga yang ada di dalam hatinya dan lesannya adalah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kepada Allah. Itu istimewa, itu istimewa. Sehingga hidup dunianya benar dong, berterima kasih kepada manusia juga. Ya kan gak enak kan, modelnya kan gak, kurang adab juga. Biarpun dia mungkin tidak dosa, saking dia terlena dengan kecintaan pada Allah, di saat Anda memberi hadiah kepada orang tersebut, dia hanya bersyukur, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, sampai lupa kepada Anda. Mungkin saking tenggelam dalam cintanya pada Allah, lupa terima kasih pada Anda. Cuman kan gak enak di mata Anda, ini dilupain saya. Tapi yang benar adalah, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, dan terima kasih kepada engkau yang telah dipilih Allah, semoga Allah melapangkan rizkimu, ya Allah, puji syukurlah. Allah dan manusia indah, itu dah yang diinginkan. Makanya Ibn Athaillah terakhirnya ini adalah kelompok golongan seperti itu. Kemudian wallahu yaj'alu farhana wa iyyakum bihi, Allah menjadikan kegembiraan kita hendaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beridho minhu, keridhaan dari Allah, ayyaj'alana min, kemudian ayyaj'alana min ahlil fahmi anhu, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang faham tentang karunia Allah, tentang nikmat Allah, wa alla yaj'alana, dan semoga Allah tidak menjadikan kita minal ghafilina, orang yang lupa kepada Allah karena nikmatnya. Sedikit kaya saja sudah jarang ngaji. Dulu waktu masih pakai sepeda engkol, wah ngajinya rajin, kirain pakai sepeda motor jadi sebulan sekali. Tak taunya setelah punya mobil hanya kelihatan di hari raya saja, ikut konvoi. Nah, ini kan problem itu. Mestinya semakin diberi karunia, kan kok logikanya bukan begitu. Waktu Anda miskin, Anda bisa ngaji. Semakin kaya, semakin gampang ngaji. Sana gitu kan. Dulu nggak punya sopir, sekarang punya sopir. Tapi enggak. Itu menjadi fitnah. Makanya yang dulu jomblo rajin ngaji, setelah punya pasangan jarang ngaji, itu pasanganmu fitnah. Pasti sudah.
Dulu ada jomblo tuh rajin paling depan ngaji, setelah punya istri nggak kelihatan lagi. Mestinya tambah bersyukur dong, lagi gitu loh. Kita rindukan syukur kepada Allah, syukur karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa wa yasluk bina masalikal muttaqin, dan semoga Allah menapakkan kaki kita di jalannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat pada Allah, baik kepada sesama manusia, bimannihi wa karamihi, amin, dengan karunia Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang sukses dengan nikmat, kemudian pandai mensyukuri nikmat dan pandai mengagungkan nikmat dan mensyukuri pemberi nikmat. Dan semoga kita selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita, keluarga kita, di dunia dan kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.